Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Sehat-sehat semua kan? Berharap semuanya sehat. Jadi setiap minggu kita bisa mengikuti kebaktian ibadah online di Sekolah Minggu GKA Immanuel. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Hello Hello, Halo Halo, Hola Hola. Bisa semua ya? Yuk silakan berdiri. Musik. Halo, halo, hola, hola. Apa kabarmu? Cuk, cuk, cuk. Halo, hola, hola. Apa kabarmu? Cuk, cuk. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Tuhan besertamu. Hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cuk, cuk, cuk. Hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cuk, cuk, cuk. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Tuhan besertamu. Nah, sudah semangat kan ya? Mari kita masuk ke dalam doa. Semua tangan dilipat, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah di Sekolah Minggu GKA Immanuel. Tuhan, tolong teman-teman kami yang belum bisa bergabung, agar supaya nanti mereka juga ikut ibadah bersama dengan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih karena Tuhan selalu memelihara kita dalam setiap kehidupan kita. Setiap hari kita masih bisa tidur nyenyak, makan yang cukup, dan tubuh yang sehat. Itu sudah merupakan berkat yang besar daripada Tuhan. Nah, sekarang bahkan burung pipit pun itu dipelihara sama Tuhan. Kita nyanyikan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Bahkan burung pipit yang kecil, bunga bakung yang di padang yang indah, itu semuanya dikasihi Tuhan. Nah, untuk itu kita harus tetap setia kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Kita nyanyikan jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dan kita dengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh. Selamat pagi adik-adik.
Adik-adik tentu tahu, sekarang ini banyak orang yang tiba-tiba jatuh sakit. Ketika orang jatuh sakit, apa yang mereka lakukan? Biasanya mereka minum obat atau pergi ke dokter. Apakah semua orang yang minum obat dan pergi ke dokter pasti sembuh dari sakitnya? Enggak ya. Bahkan banyak orang yang meninggal di rumah sakit. Padahal di rumah sakit banyak obat dan banyak dokter. Terus kalau orangnya sudah meninggal, apakah dokter bisa menyembuhkan dia dan membangunkan dia kembali? Tentu tidak ya. Ngomong-ngomong tentang orang sakit yang sembuh dan orang mati yang hidup kembali, Lause jadi ingat nih, di dalam Alkitab ada kisahnya loh. Mari kita baca. Kisahnya ada di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 42. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 42. Lause bacakan beberapa ayat ya. Lause akan bacakan dari ayat 33 sampai 35. Setelah itu mulai dari ayat 40. Pasal 9 ayat 33 sampai 35. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Kemudian di ayat 40 sampai 42. Ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Sampai di sini dulu ya kita baca. Setelah ini adik-adik boleh membaca selengkapnya ya. Sebelumnya mari kita berdoa dulu. Kita minta Tuhan tolong supaya kita mengerti apa maksud Tuhan melalui kisah ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, kami mau membaca, merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami mengerti bagian ini dan kami hidup sesuai dengan petunjuk firman Tuhan di bagian ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik masih ingat enggak pelajaran 2 minggu yang lalu? Tentang apa itu? Ya, Pentakosta. Waktu itu murid-murid Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengar suara seperti angin kencang di dalam rumah. Kemudian turunlah nyala-nyala api dan itu hinggap di atas kepala murid-murid. Apa itu? Itu adalah Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus. Waktu itu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena itu mereka bisa berbicara dengan sangat baik dan sangat berani. Nah, setelah itu mereka bukan hanya bicara dengan baik sehingga orang-orang tahu bahwa Allah itu sangat baik kepada manusia, tapi mereka juga hidup dengan sangat baik. Mereka rajin bekerja, mereka membantu orang-orang lain. Adik-adik kira-kira sama seperti mereka enggak? Apakah adik-adik hidup dengan baik? Kalau adik-adik tidak rajin tapi malas, terus adik-adik tidak suka membantu, maunya cuma main. Nah, adik-adik bisa minta tolong kepada Roh Kudus. Roh Kudus yang menolong murid-murid waktu itu akan senang menolong adik-adik di waktu ini menjadi anak yang baik seperti Tuhan Yesus yang baik. Nah, setelah itu apalagi yang Roh Kudus kerjakan? Roh Kudus melakukan banyak perbuatan yang ajaib melalui murid-murid itu. Contohnya nih, seperti yang kita baca tadi,
Suatu kali, Petrus berjalan keliling dari satu tempat ke tempat lain. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, suatu hari sampailah Petrus di satu kota yang bernama Kota Lida. Di Kota Lida ini, Petrus bertemu dengan seorang yang sedang sakit. Petrus melihat orang itu dan Petrus bertanya, "Siapa namamu?" "Eneas." Lalu Eneas berkata, "Pak Petrus, saya ini sudah sakit 8 tahun, jadi saya tidak bisa bekerja. Saya tidak bisa berdiri dan berjalan. Kerjaan saya hanya berbaring saja di tempat tidur." Adik-adik bisa bayangkan bagaimana rasanya tidak bisa berjalan selama 8 tahun? Aduh, kasihan ya. Dia tidak bisa pergi kemana-mana kalau orang lain tidak mau atau tidak mampu mengangkat dia. Lalu Petrus mendekati Eneas dan berkata kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Menurut adik-adik, apakah Petrus dapat menyembuhkan Eneas? Tentu saja tidak. Tetapi Tuhan Yesus dapat. Makanya Petrus berkata, "Yesus Kristus menyembuhkan engkau." Eneas masih bingung mendengar itu. Petrus lalu berkata, "Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." "Hah? Benarkah?" Petrus hanya berkata begitu saja, Eneas sudah bisa bangun dari tempat tidur. Mana mungkin? Tetapi sesuatu yang ajaib terjadi. Seketika itu juga Eneas merasakan kakinya menjadi bertenaga, mata kakinya menjadi kuat. Akhirnya dia bisa berdiri. Hore, hore! Eneas senang sekali dan melompat-lompat. Semua orang terkaget-kaget melihat mujizat kesembuhan itu. Orang-orang yang mendengar kabar itu berdatangan dari seluruh kota Lida. Mereka sengaja datang untuk melihat Eneas, untuk membuktikan apakah dia benar-benar sembuh dari lumpuhnya. Ketika mereka melihat dia, ternyata benar. Mereka takjub. Mereka bertanya kepada Eneas, "Siapa yang menyembuhkanmu?" "Tuhan Yesus." "Wah, Tuhan Yesus hebat." Maka ada yang berkata, "Saya mau percaya kepada Tuhan Yesus." Yang lain berkata, "Saya juga mau percaya Tuhan Yesus." "Saya juga." "Saya juga." Ternyata kesembuhan Eneas telah membuat banyak orang di sekitar Lida mau percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka mendengarkan kisah yang diceritakan Petrus tentang Tuhan Yesus dan mereka berkata, "Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus Allah." Di dekat kota Lida itu ada sebuah kota bernama Yope. Di Yope ada seorang murid Tuhan Yesus bernama Dorcas atau Tabita. Dorcas ini pintar bekerja dengan jarum dan benang. Kira-kira apa ya pekerjaan dengan jarum dan benang? Iya, menjahit. Dorcas sangat sayang kepada Tuhan Yesus. Jadi dia mau seperti Yesus mengasihi semua orang. Karena dia bisa menjahit, dia membuat baju-baju untuk janda-janda dan orang miskin. Dia juga memberi sedekah kepada orang lapar agar mereka bisa makan. Dorcas adalah murid Tuhan Yesus yang sangat baik. Suatu hari, Dorcas jatuh sakit. Orang-orang miskin dan janda-janda yang mengenalnya menjadi sangat sedih. Lalu ada yang berkata, "Teman-teman, Pak Petrus kan ada di Lida. Itu kan tidak jauh dari sini. Bagaimana kalau kita memintanya ke sini?" "Setuju, setuju, setuju." Wah, semua setuju. Maka mereka mengutus 2 orang ke Lida. Ketika bertemu Petrus, mereka berkata, "Pak Petrus, segeralah ke tempat kami di Yope, ada hal mendesak, kami memerlukanmu di sana." Oke, kata Petrus. Dia pun segera mengepak barangnya dan berangkat bersama mereka. Setelah tiba di Yope, mereka langsung membawa Petrus ke rumah Dorcas. Waktu tiba di rumah itu, Petrus melihat banyak sekali orang miskin dan janda-janda berkumpul di situ dan sedang menangis. Ternyata
Dorcas sudah meninggal. Ketika mereka melihat Petrus, mereka berkata, "Pak Petrus, Dorcas sudah meninggal." Dorcas seorang perempuan yang sangat baik. Dia sayang kepada kami semua. Dia membuatkan baju-baju buat kami karena kami tidak mampu membeli baju. Lihatlah baju-baju ini, semua jahitan dari Dorcas. Tapi sekarang dia tidak ada lagi. Mendengar itu, Petrus kasihan kepada mereka karena mereka sangat kehilangan Dorcas. Lalu Petrus berkata, "Di mana tubuh Dorcas?" "Kami sudah memandikan mayatnya dan kami baringkan di ruang atas." Petrus segera naik ke ruang atas itu dan dia berkata kepada mereka, "Kalian semua tolong tunggu di luar sebentar ya." Apa yang Petrus lakukan sendirian di ruangan itu? Oh, ternyata Petrus berlutut dan berdoa. Petrus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia minta kepada Allah supaya mau menghidupkan Dorcas kembali. Setelah berdoa, Petrus mendekati mayat Dorcas dan berkata, "Tabita." Tabita adalah nama lain Dorcas. Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Apa yang terjadi setelah itu? Pelan-pelan, Tabita atau Dorcas membuka matanya. Wah, Petrus senang sekali karena Allah sudah mendengar doanya. Roh Kudus sudah menolong Petrus berdoa dan Roh Kudus menolong membangkitkan Dorcas. Pelan-pelan, Dorcas duduk di tempat baringnya. Petrus memegang tangan Dorcas dan membantu dia berdiri. Petrus berseru kepada teman-teman yang ada di luar, "Ayo, datanglah teman-teman, lihatlah." Mereka semua datang dan melihat Dorcas hidup dan tersenyum. "Hore, hore, Dorcas hidup, Dorcas hidup." Mereka semua tidak menangis lagi. Mereka semua senang sekali. Wah. Adik-adik tahu enggak siapa yang membangkitkan Dorcas? Bukan Petrus, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus menolong Petrus berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengan nama Tuhan Yesus itu, Roh Kudus membangkitkan Dorcas yang mati. Petrus menceritakan kepada orang-orang bahwa itu Tuhan Yesus yang melakukannya, bukan Petrus. Orang-orang yang mendengarnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak sekali orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Ngomong-ngomong, adik-adik pernah sakit enggak? Waktu adik-adik sakit lalu sembuh, apakah itu karena obat dan karena dokter? Bukan. Obat dan dokter adalah alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan adik-adik. Itu sama seperti Tuhan memakai Petrus untuk membangkitkan Dorcas atau menyembuhkan Eneas. Nah, kalau adik-adik sudah sembuh dari sakit, adik-adik bisa menceritakan semua perkara itu kepada orang lain. Sehingga orang yang mendengarnya juga tahu, oh ternyata Tuhan ya yang menyembuhkan, bukan obat ya. Dan orang-orang juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat ya, sebelum minum obat atau sebelum pergi ke dokter, berdoa dulu, minta kesembuhan dari Tuhan. Dan setelah sembuh, adik-adik ceritakan itu kepada orang lain, sehingga seperti Eneas dan Dorcas. Mereka sembuh, mereka bangkit, dan banyak orang yang mendengarnya dan percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Baiklah, mari kita berdoa ya. Allah yang baik, terima kasih karena mengingatkan kami bahwa Allah lah yang menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang. Karena itu, kami juga ketika sakit, kami disembuhkan, itu karena Tuhan. Tuhan bisa memakai obat ataupun dokter untuk menyembuhkan kami. Tuhan, pakailah kami
Ketika kami sembuh dari sakit, kami berani menceritakannya kepada orang lain, supaya orang lain juga tahu bahwa Allah adalah penyembuh kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan untuk hari ini. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 42. Sekarang kita akan mengulanginya dengan menghilangkan beberapa huruf. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 42. Kita akan mengulangi sekali lagi dengan menghilangkan lebih banyak huruf lagi. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 42. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita mendengar cerita tentang Ibu Dorcas. Ibu Dorcas pandai menjahit dan ia membagikan hasil jahitannya kepada sesamanya. Hari ini kita akan belajar untuk melakukan sesuatu yang bisa kita bagikan kepada sesama kita. Kita mengambil selongsong tisu. Kalau tidak ada bisa digantikan dengan karton yang digulung. Kemudian 4 buah lidi yang kita pasang mengelilingi selongsong tadi dengan bantuan selotip. Atau bisa juga digantikan dengan stik es krim. Mula-mula kita ambil benang, kita masukkan ke dalam selongsong itu, kemudian kita tahan dengan sebuah karet. Nah, kita pegang ujung yang lain, kemudian kita putarkan di lidi atau stik es krim tadi, keliling ke 4 stik tadi. Kalau semuanya sudah, bagaimana? Kita lanjut ya, kita ulang terus ke stik berikutnya. Kita lakukan sehingga di masing-masing stik ada 2 benang. Kita tahan benangnya, kemudian benang yang pertama kita lewatkan lepas dari stik tersebut. Semua dilakukan begitu. Yang bawah dilepaskan dari stik es krim itu. Hati-hati, yang atasnya jangan sampai lepas ya. Kalau sudah, kita rapikan. Setelah kita rapikan, kita putar lagi benang mengelilingi stik tersebut sehingga kembali ada 2 benang di masing-masing stik. Seperti tadi, kita lewatkan benang yang pertama lepas dari stik es krim. Kita tarik ujung yang bawah untuk merapikannya. Kalau benangnya terlalu naik, kita turunin ya. Lakukan demikian seterusnya. Kita bisa melihat hasil yang kita kerjakan dari tengah ya, dari bawah itu. Nah, kalau kita rasa sudah cukup panjangnya, kita potong benangnya. Kemudian kita lepaskan benang yang ada di stik.
kita masukkan benang yang kita potong tadi ke dalam lubang tersebut. Kita tarik, kemudian kita ambil benang yang selanjutnya yang ada di stick, kita masukkan lagi benang tadi ujungnya. Kita lakukan demikian seterusnya sampai ke 4 benang yang ada di stick. Kita tarik ujung dan ujung, jadilah rajutan sederhana kita. Dari rajutan sederhana tadi kita bisa ikat kedua ujungnya untuk membentuk sebuah gelang, ataupun kita bisa membuat 2 rangkaian, kita ikat menjadi satu, diberi manik-manik pada ujungnya untuk menjadi sebuah kalung.